segi adab, akhlak anak-anak luar biasa. Jadi anak-anak ini cenderung dengan ustadz-ustadzah taat, dengan ada ikhlas juga baik, ya, mudah diarahkan ini. Nah, ini suatu kebanggaan sendiri. Kalaupun adab sudah baik, tadi saya sampaikan harus diisi dengan ilmu, ya. Terutama anak-anak pondok dalam kondisi ini sangat-sangat diuntungkan karena kita bisa pembelajaran tatap muka, kita bisa persiapkan bimbingan belajar untuk menghadapi perguruan tinggi, sementara di luar masih banyak anak-anak belum bisa tatap muka secara maksimal. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berupaya bagaimana menyiapkan anak-anak kita agar anak-anak kita sukses di perguruan tinggi. Ya, tentunya ini sangat-sangat membutuhkan dukungan dari orang tua, terutama dalam hal penjurusan. Anak-anak nanti mau memilih apa itu harus sesuai dengan keinginan dari anak dan ada ridho dari orang tua. Bagaimanapun dalam memilih jurusan itu harus ada dukungan dari orang tua. Karena kalau sudah masuk perguruan tinggi itu sudah mulai memasuki dunia profesi. Jadi apa yang anak itu kuliah itulah nanti yang akan ditekuni dalam profesi itu tadi. Makanya kita upayakan dalam memilih jurusan ini harus betul-betul secara baik, ya, sesuai dengan kehendak anak dan dapat dukungan daripada orang tua. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan terhadap anak kelas 12 sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf kalau kemarin anak-anak kelas 12 tidak pulang, ya, mesti direncana anak-anak liburan, ternyata dari pemerintah mengumumkan ada PPKM, ternyata digagalkan. Tapi alhamdulillah anak-anak tidak pulang tidak masalah. Anak-anak dengan kira-kira 3 pekan ini dengan kegiatan yang luar biasa. Salah satunya kita mengundang bimbingan dari luar, dari SSC itu ya, untuk memberikan bekal kepada anak-anak biar anak tahu, bisa mengetahui bagaimana bimbingan di luar itu. Nah, ini kita lakukan agar anak-anak lebih percaya diri dalam menghadapi perguruan tinggi. Bapak Ibu, para wali santri yang saya hormati, kami sangat betul-betul berharap kepada Bapak Ibu dukungannya kepada program-program kami, terutama doa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau ada masalah silahkan informasikan kepada kami, sehingga antara Bapak Ibu dengan kita sebagai pengelola di pondok ini ada sinergi, ada kesepemahaman yang sama. Jangan sampai kehendak orang tua dengan kehendak pondok itu beda. Insya Allah kita berupaya menyiapkan anak-anak ini mempunyai kompetensi sebagai anak yang soleh dan solehah, ya, nanti bisa memberi manfaat kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu, monggo nanti kita bisa berdiskusi, masukan-masukan apa yang bisa kita terima dari Bapak Ibu sehingga bisa mengarahkan kepada anak-anak dalam studi lanjut setelah di pondok ini. Jadi anak-anak sudah mulai berkreativitas, kemudian memilih jurusan, konsultasi kepada BK terkait dengan bimbingan belajar terkait dengan program-program yang akan ditempuh oleh anak-anak itu semuanya. Baik, itu Bapak Ibu, Ustadz Wahyudi, dari saya nanti saya lebih cenderung ingin mendengarkan bagaimana Bapak Ibu memberi masukan kepada kami, informasi apa yang bisa kita terima sehingga bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang betul-betul sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi pondok dipersiapkan untuk pemahaman dinnya sehingga anak-anak nanti setelah kuliah tetap istiqomah mahasiswa yang santri, ya, mahasiswa yang santri yang sebagaimana yang diinginkan orang tua dimanapun kondisinya, anak-anak tetap menjadi seorang santri yang mempertahankan akidah, menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz Wahyudi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Joko atas beberapa arahan dan juga informasi secara umum. Yang tadi beliau sampaikan ada 3 poin yang kami catat. Yang pertama terkait dengan informasi kegiatan siswa, yaitu ada sarasehan yang sudah kita lakukan tadi dan insya Allah akan berlanjut besok di Putra. Ini kaitannya tidak lain untuk mempersiapkan anak-anak untuk persiapan untuk studi lanjut. Kemudian kaitannya dengan karakter santri SMA tahun ini di angkatan kelas 12 yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pilihan jurusan yang insya Allah juga nanti ada sesi dengan BK yang akan menyampaikan beberapa informasi. Baik Bapak Ibu wali kelas yang kami hormati dan juga anak-anak, ini sepertinya kami mohon untuk bisa di open kamera karena anak-anak juga sepertinya kangen ingin lihat Bapak Ibu ya yang sudah berapa minggu atau mungkin berapa, bahkan ada yang sudah lama tidak melihat ya, sudah berapa bulan gitu. Monggo kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa di open kamera biar anak-anak di kelas juga ini senang karena juga sudah pada kangen sepertinya. Iya, baik terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga Ustadz-Ustadzah wali kelas, anak-anakku yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi, acara berikutnya nanti ada informasi terkait dengan kurikulum, ada informasi terkait dengan kesiswaan, kemudian mungkin ada tambahan sedikit informasi terkait dengan BK studi lanjut, dan juga ada sesi tanya jawab. Kita masuk ke acara berikutnya yaitu informasi kurikulum yang ini akan disampaikan Ustadzah Nurholidah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ustadzah Nurholidah, disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Joko Pramono selaku Kepala Sekolah SMA yang saya hormati, Ustadz Wahyudi selaku Waka Kesiswaan dan juga tim kesiswaan SMA Salam yang saya hormati, ada Ustadz Sarman dan Ustadz Dias, Bapak Ibu Wali Santri kelas 12 yang saya hormati, serta anak-anakku kelas 12 yang saya sayangi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam forum silaturahmi wali kelas, wali santri dan juga wali kelas 12 SMA Salam untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kekurikuluman. Baik Ustadzah serta Bapak Ibu wali santri, terkait informasi kurikulum di SMA Salam, yang pertama kami sampaikan kegiatan anak-anak setelah pasca penilaian akhir semester. Anak-anak ada beberapa kegiatan. Yang pertama ini diawali tanggal 20 sampai tanggal 21 Desember yang lalu. Ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berkunjung, menengok atau sekedar temu kangen bersama anak-anak, yaitu di tanggal 20 dan tanggal 21. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar, anak-anak juga sudah bertemu Bapak Ibu, insya Allah kangennya sudah berkurang, itu sudah terobati begitu. Namun ada beberapa anak yang belum sempat dikunjungi. Nah ini melalui forum ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat wajah-wajah mereka untuk melepas kangen begitu. Oh anak saya di pondok alhamdulillah sehat-sehat, ceria, senang gitu. Kemudian dilanjutkan tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember kemarin, anak-anak ini sudah melaksanakan ujian praktek mapel peminatan IPA dan IPS, ditambah juga dengan TIK dan Penjas. Nah, ini biasanya dilakukan ketika mereka semester genap menjelang ujian akhir sekolah gitu. Namun karena kemarin anak-anak itu kita beri kesempatan ini untuk diajukan begitu. Karena sambil menunggu persiapan bimbel, modul dan lain sebagainya itu selesai, kita sampaikan ujian praktek ini. Alhamdulillah anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Namun anak-anak yang masih di rumah, saya kira nanti bisa menghubungi guru mapelnya untuk bisa minta
materi ujian praktik. Dan ini masih ada beberapa anak kelas 12 yang di rumah. 12 IPA 1 itu masih ada Mbak Pangastuti. Mudah-mudahan segera pulih dari sakitnya dan mudah-mudahan bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di Pondok Tercinta ini. Nah, demikian pula anak-anak yang lain seperti Mbak Hana, Mbak Vivi. Nah, mudah-mudahan bisa segera balik gitu. Kemudian tanggal 27 Desember sampai tanggal 8 Januari 2022 ini kami kerjasama dengan SSC Internasional untuk mengadakan bimbingan belajar persiapan UTBK. Nah, ini kemarin kami mencoba menggali keinginan anak-anak ketika mereka mukim itu apa gitu. Nah, mereka ingin persiapan UTBK. Akhirnya kita akomodir keinginan mereka. Kita berikan layanan persiapan UTBK selama 10 hari. Kemarin kita sudah membuat plan A 5 hari, plan B 10 hari. Nah, akhirnya kita kita konsultasikan kepada pimpinan pondok dan disetujui yang 10 hari. Dan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik. Untuk sesi putri itu di pagi hari, mereka pukul 6.40 itu sudah siap di kelas. Gitu. Jadi terlebih dahulu apel bersama Ustadzah Dias yang putri dan juga tim bimbingan belajar untuk persiapan pembelajaran. Jadi mereka setiap 6:30 itu sudah siap, kemudian jam 7:15 itu sudah masuk ke kelas. Ini yang putri. Kemudian yang putra dimulai pukul 9.30 sampai 11.30. Kemudian nanti di sela-sela bimbingan belajar, kita akan mencoba memberikan hiburan untuk anak-anak. Yang putra tanggal 5 Januari, hari Rabu, ini insya Allah kita akan refreshing dan juga sarasen bersama wali kelas. Insya Allah ini sudah kami agendakan biar anak-anak tidak terlalu boring, bosan dengan kegiatan yang ada di pondok ini. Kemudian tanggal 6 Januarinya ganti yang putri. Nah, ini beberapa kegiatan anak-anak mukim kelas 12. Kemudian tanggal 10 Januarinya ini apel pembukaan KBM semester genap. Ini bersama dengan adik-adik kelas mereka sudah datang, kelas 11 dan kelas 10. Insya Allah ini juga akan diumumkan hasil paralel penilaian akhir semester di kelas di angkatan mereka. Jadi insya Allah nanti kita sudah siapkan 6 paralel di SMA, nanti akan kita berikan reward sebagai apresiasi semangat belajar mereka biar tambah semangat. Kemudian untuk kelas 12 akan kita berikan tryout UTBK ini sebagai tindak lanjut selama 10 hari mereka bimbingan belajar. Ini nanti akan kita coba bandingkan dengan tryout pertama. Insya Allah kita akan berikan kesempatan anak-anak untuk mengikuti tryout UTBK itu materinya seperti apa, biar mereka bertambah wawasannya dan juga bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti SBMPTN. Kemudian setelah mereka mengikuti bimbingan belajar, waktu mereka digunakan atau diisi untuk penyelesaian tafid dan juga kartul. Ini dilakukan pagi itu mereka belajar atau penyelesaian tafid mandiri, sorenya mereka setoran dan juga malam hari. Nah, sehingga pada malam hari ini masih ada beberapa anak ini yang janjian dengan musrifahnya untuk setoran. Jadi belum muncul di layar Zoom meeting ini. Kemudian bagi anak-anak yang mengikuti privat bimbel online seperti Inten, dengan GO, dengan ruang guru, masih kita beri kesempatan untuk tetap bimbingan belajar. Jadi sudah kurang lebih 2 bulan ini, anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar online
tetap mengikuti bimbingan belajar dengan baik. Nah, ini sebagai gambaran kegiatan mereka. Ini saya ambilkan beberapa saja. Ini di pagi hari sebelum mereka ke kelas, apel dulu bersama tim kesiswaan dan juga tim SSC. Kemudian mereka siap belajar di kelas. Ini yang putri dan ini yang putra. Untuk pelaksanaan bimbingan belajar selama 10 hari ini kami tidak menarik iuran lagi karena itu sudah tercover dalam biaya bimbel yang sudah di-share oleh wali kelas beberapa minggu yang lalu, mungkin atau 1 bulan yang lalu. Ini tanggal 12 November. Nah, ini untuk biaya bimbingan belajar 1.250.000 ini kita alokasikan untuk bimbingan belajar secara intensif yang kemarin-kemarin mulai dari bulan Juli sampai November dan juga ditambah 10 hari intensif ini sama insya Allah nanti masih ada beberapa pertemuan di semester genap. Jadi kita tidak menarik iuran lagi. Fasilitas yang diberikan oleh pihak SSC selain bimbingan belajar rutin selama 10 hari, mereka juga mendapatkan buku modul dan juga konsultasi. Jadi anak-anak bisa konsultasi terkait dengan jurusan mereka. Kalau hasil teriaknya seperti ini, nanti baiknya di jurusan apakah? Nah, itu mereka konsultasi. Nah, beberapa anak tadi sudah kami tanya bagaimana respon kalian terhadap SSC. Nah, mereka sangat senang sekali gitu ya, karena dapat guru baru yang lebih mudah gitu. Nah, jadi untuk pembayarannya nanti seperti biasa Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang telah disampaikan oleh wali kelas. Gitu. Nah, terkait informasi UTBK ini senam PTN, insya Allah rapot anak-anak kelas 12 ini sudah siap untuk diinputkan dalam PDSS. Ya, pengisian data diri sekolah, siswa dan sekolah. Nah, ini untuk tindak lanjutnya, jadi nanti panitia penerimaan mahasiswa baru UNS akan mengundang sekolah-sekolah, biasanya tim PDSS dan juga BK akan diundang ke UNS untuk diberikan sosialisasi. Kemudian nanti setelah itu sosialisasi akan disampaikan ke sekolah masing-masing. Nah, jadi nanti kita akan memberikan sosialisasi kepada anak-anak terkait dengan PDSS dan senam PTN. Tapi insya Allah ini sudah ada beberapa informasi terkait dengan PDSS bahwa kuota SMA Salam ini ada 40%, karena kita akreditasinya A, jadi 40% dari jumlah siswa yang ada. Jumlah siswa di IPA itu ada 59 anak, IPS itu 36. Kemudian kuota 40%-nya IPA itu 24 anak, IPS 15 anak, sehingga totalnya ada 39 anak. Ini yang mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam PDS, dalam senam PTN. Nah, kalau untuk PDSS insya Allah nanti semua anak diberikan kesempatan untuk memiliki akun, karena akun ini nanti berguna juga ketika mereka SBM PTN. Nah, nanti jadwal-jadwalnya akan kami sampaikan ke anak-anak terkait dengan UTBK senam PTN yang insya Allah akan dilaksanakan itu setelah Idul Fitri. Nah, ini jadwal-jadwalnya. Jadi untuk SBM PTN itu nanti akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni. Nah, sedangkan untuk senam PTN ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Februari. Jadi terkait sosialisasi, kemudian penetapan siswa yang eligible atau 40% tadi, ini dari tim PDSS sudah memetakan siapa-siapa yang termasuk 40% itu. Jadi dari rapot semester 1 sampai semester 5,
itu sudah dibuat pemetaan, dibuat peringkat. Jadi nanti mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu bisa masuk yang 40% itu. Nah, ini sudah kami siapkan tim kami untuk mengawal PDSS terkait persiapan senam PTN. Nah, demikian Bapak Ibu terkait informasi di kurikulum. Kalaupun nanti misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Insya Allah akan kami bantu untuk menjawabnya. Demikian Ustadz Wahyudi dan Ustadz Joko serta Bapak Ibu Wali Santri kelas 12 informasi terkait dari kurikulum di SMA As-Salam. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadzah Nurholidah atas informasi yang sangat banyak sekali dan insya Allah ini sudah mewakili informasi di kesiswaan. Baik, berikutnya mungkin langsung kepada tanya jawab. Nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu dan ini kami aktifkan untuk suaranya. Kami persilakan buat Bapak Ibu yang akan bertanya, kami persilakan. Untuk menyampaikan dulu dari mana dan wali santri atas nama siapa. Monggo, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu. Saya Asneri Ustadz, orang tua dari Aisyah Nurestina. Saya mau nyapa anak saya ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kangen Tat. Oke. Tadi dadah Tat. Oh, gitu. Ibu, saya mau menanyakan ke Ibu ya, Bu Nur ya. Ini begini, tadi kan itu jatahnya ada persentase. Dan apakah anak kita diberi peluang untuk mengikuti itu gitu loh, artinya secara kompetensi secara natural gitu loh Bu, atau dipilih nilainya yang paling ranking paling tinggi atau diberi kesempatan semua sehingga penjaringan itu akan secara natural gitu. Itu aja Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya mungkin kita buka 3 penanya ya. Monggo Bapak atau Ibu. Oh ya, Waalaikumsalam. Monggo Bapaknya Dava Pratama ya. Ya. Silakan. Gini Tat, mungkin ini Dava ini kan rencana ada mengikuti tes masuk universitas di luar. Nah, kemudian tesnya itu kan di luar. Apakah diizinkan keluar atau harus di pondok? Baik. Ya, sementara aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berikutnya untuk pertanyaan terakhir dulu di termin pertama. Masih ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo Bapaknya Virus ya. Iya Pak. Gini Pak Ustaz, sebelumnya terima kasih bimbingan kepada Ananda untuk mengikuti kegiatan di PTN As-Salam. Yang perlu saya tanyakan di sini dari informasi Ibu Ustazah tadi mengenai informasi kurikulum untuk bimbingan belajar bagi Ananda. Jadi untuk ini Bu, ini kan bimbingannya arahnya ke perguruan tinggi negeri. Nah, sementara kemarin pada saat kita jumpa dengan Ananda, dia kayaknya minatnya untuk kedinasan gitu, seperti kedinasan, kedinasan, ya kedinasan. Apakah ada bimbingan khusus untuk anak-anak yang berminat ke jurusan kedinasan, ataukah ada izin khusus untuk mereka mencari bimbingan di luar gitu Bu? Mungkin itu dulu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pending dulu untuk termin berikutnya ya. Ini ada 3 pertanyaan tadi dari Ibu Asneri, kemudian Bapaknya Mas Dava dan Bapaknya Mas Virus. Monggo Ustadzah Nurholidah untuk pertama dan nanti ada tambahan juga dari Ustadz Joko. Baik, mohon izin Ustadz Joko untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asneri, ibunya Mbak Askina ya. Tadi kami sampaikan bahwa kita dapat kuota 40%. Tentunya ini tidak semua anak
kita beri kesempatan, tapi pemeringkatan ini dilakukan oleh tim PDSS. Kita buat pemeringkatan, jadi anak-anak kita hasil semester 1 sampai semester 5 kita buat peringkat, kemudian apabila ada anak-anak yang dari 40% itu ada yang mau ke luar negeri misalnya, atau mau ke dinasan, otomatis kan kita keluarkan dan kita ganti anak-anak yang peringkatnya di bawahnya. Jadi kesempatan ini hanya diberikan kepada anak-anak yang peringkatnya 40%. Jadi kalau tadi ada 39 berarti nanti ada 39 anak yang kita ikutkan dalam senam PTN. Begitu Ibu Asneri. Berikutnya untuk ini saya ke Bapaknya Mas Fadli tadi ya, terkait bimbingan belajar kedinasan. Selama ini kami memberikan pelayanan untuk penguatan bahasa Inggris dan matematika. Nah, karena beberapa informasi bahwa untuk sekolah kedinasan itu yang diutamakan bahasa Inggrisnya dan matematikanya, sehingga ya kami mencoba melayani mereka dengan memberikan tambahan bimbingan belajar bahasa Inggris. Ini kebetulan Ustadz Sular di semester kemarin sudah memberikan beberapa tambahan untuk anak-anak. Ini bagi anak-anak yang berminat sekolah kedinasan, silakan mengikuti tambahan bimbingan belajar bahasa Inggris bersama Ustadz Sular. Alhamdulillah ini sudah berjalan, walaupun ya yang ikut hanya beberapa saja. Nah, tapi kelihatannya yang di Putra ini belum banyak yang mendaftar gitu. Nah, coba nanti kami akan sampaikan ke Ustadz Sular untuk memberikan motivasi kembali kepada anak-anak untuk tambahan belajar. Tapi kalau untuk bimbingan belajar secara khusus untuk sekolah kedinasan ini memang dari pihak sekolah belum ada kerjasama dengan pihak terkait, Bapak. Begitu. Nah, ini yang untuk Mas Dava, Bapaknya Mas Dava tadi terkait dengan sekolah di luar ya tadi. Bukan izin untuk mengikuti tes di luar. Masalah perizinan nggih. Ini kalau masalah perizinan nanti Ustadz Wahyudi Bapak yang tahu gitu nggih. Kalau dari kami selagi anak ini mau mengikuti kegiatan yang sifatnya untuk masa depan mereka, insya Allah akan diakomodir gitu. Tapi harus melalui persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pondok gitu. Nah, nanti monggo Ustadz Joko atau Ustadz Wahyudi memberi tambahan, kami silakan. Baik, Ustadz Wahyudi dulu. Baik, saya menjawab yang dari Bapaknya Mas Dava ya, terkait dengan perizinan untuk tes di luar. Yang pertama, ini harus satu melampirkan kaitannya dengan bukti bahwa Ananda sudah mengikuti atau mendaftarkan secara online. Itu nanti bisa di print out, kemudian ditunjukkan ke kami. Itu kan nanti di dalamnya ada kapan tesnya dilaksanakan, kemudian kapan keluar hasil tesnya, dan itu menjadi rujukan kami untuk memberikan berapa hari Ananda kita izinkan. Tapi biasanya yang wilayahnya masih Solo, Joglo, Semar ya, Solo, Yogyakarta, dan Semarang, biasanya kita kasih H-1, misalnya besok mau ujian, kita izinkan sore ini untuk dijemput. Khusus untuk putri, penjemputan wajib bersama kedua orang tua. Ya, karena beberapa tahun yang lalu kita juga di kesantrian putri ini kecolongan, sehingga ini menjadi ibaratnya pelajaran yang sangat berharga, dan kita tidak ingin ada kejadian yang kita tidak kita tidak duga gitu. Jadi mohon nanti untuk yang di putri bisa dijemput dengan kedua orang tuanya, tidak diwakilkan oleh budenya atau Pak Leknya. Jadi harus dengan orang tuanya, orang tua kandung. Begitu Bapak. Kemudian syarat yang berikutnya, setidaknya Ananda sudah menyelesaikan kewajiban untuk syarat wisuda. Iya. Jadi kartul dan
tahfidz. Insya Allah untuk kartul ini sudah putra maupun putri di SMA sudah 90%. Jadi adapun yang belum mungkin belum sempat ketemu dengan ustadzahnya atau ustadznya untuk ujian lisannya atau ujian kartulnya. Kalau secara laporan sudah menyelesaikan semuanya, tinggal ada beberapa mungkin yang belum melaksanakan ujiannya. Namun yang masih terkendala yaitu masalah di tahfidz. Ini masih ada beberapa dan mungkin sangat banyak ya di putra kaitannya dengan capaian tahfidz yang belum sampai target, dan kita berusaha untuk selama mukim ini anak-anak kewajiban terkait dengan syarat untuk wisuda ini bisa tercapai semuanya, bisa terselesaikan semuanya, sehingga harapannya nanti di semester 2 anak-anak putra maupun putri bisa fokus kepada studi lanjutnya, yaitu di SNPTN ataupun SBMPTN ataupun di kedinasan. Seperti itu Bapak. Ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari Ustadz Joko, kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi. Ini yang pertama terkait dengan 40%, saya tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Farida. Ibu Asmeri insya Allah sudah paham ya, nanti jatahnya memang 40%, jadi sesuai dengan ranking. Baik, sudah ranking. Nah, terima kasih. Kemudian yang tadi Mas Dafa sudah, kemudian yang ini terkait dengan kedinasan. Kita juga memberikan wawasan perguruan tinggi terkait dengan kedinasan juga ada. Jadi waktu kita memberikan pengarahan terkait dengan studi lanjut di samping perguruan tinggi, tapi kedinasan juga kita berikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Farida, materi-materi yang kedinasan insya Allah juga dipersiapkan, ya, terutama bahasa Inggris dan matematika. Karena tes di SNMPTN atau UTBK beda dengan tes kedinasan, karena kedinasan itu ada ciri-ciri khusus yang harus dipenuhi, baik secara materi tes juga secara fisik, karena itu membutuhkan syarat-syarat itu. Nah itu insya Allah kita akan dampingi anak-anak semuanya. Maka dari itu mungkin dari Bapak Mas Dafa ya, kalau memang ini mau kedinasan, menginformasikan kepada kita kemana anak ini mau ke dinasan yang mana. Insya Allah nanti kita akan coba dampingi sesuai dengan kebutuhan yang anak-anak butuhkan gitu. Itu Ustadz Wahyudi saya kira. Monggo yang lain. Baik. Tambahan Ustadz. Oh ya, silakan Ustadz. Tambahan untuk kedinasan ini beberapa anak kayaknya sudah latihan fisik lari-lari itu tadi. Jadi kami lihat beberapa hari itu, jadi kan anak-anak putra itu masuknya bimbingan kan siang. Jadi mereka pagi itu latihan fisik untuk persiapan sekolah kedinasan katanya gitu. Ya ada beberapa saya lihat itu ada Mas Yusuf itu juga ada. Gitu ya. Jadi katanya mau ke mana itu tadi yang IPDN apa itu, nah itu kan perlu latihan fisik gitu. Nah ini kayaknya sudah latihan mandiri. Ya, demikian Bapak. Baik, ini ada pertanyaan mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin malu bertanya atau belum ada kesempatan bertanya, bisa di chat di kolom chat ini, monggo Bapak Ibu bisa bertanya di situ. Ini ada dari Ibu Siti Nuryani, orang tua dari Syafira Eka. Sejauh ini berapa kuantitas SMA Salam yang bisa diterima UNS dan dengan jurusan favorit Ustazah Nurholida. Kemudian ada juga dari wali santri Muhammad Rizky Ramadana, ini kalau nggak salah dari NTB Flores, ya Flores. Pihak sekolah memfasilitasi anak masuk sekolah kedinasan, tadi mungkin sudah dijawab ya kaitannya dengan pertanyaan dari bapaknya Fairuz. Kemudian ada lagi kapan terakhir KBM, terus untuk bisa ikut SNPTN mapel apa saja yang jadi bahan penilaian, kemudian apakah setelah wisuda masih ada pendampingan untuk SBMPTN atau mandiri. Terima kasih. Gitu Ustazah Nurholida, bisa disampaikan di sini. Baik, saya mulai dari tadi pertanyaan terkait dengan akhir KBM. Untuk akhir KBM kita sesuai dengan Kaldik yang ditetapkan pondok, insya Allah nanti pertengahan Februari itu sudah akhir KBM, kemudian nanti dilanjut dengan ujian akhir pondok.
Karena sekarang tidak ada ujian nasional, maka marwah tertinggi ujian di pondok ini adalah ujian akhir kepondokan yang insya Allah berbasis CBT nanti. Gitu, ini model terbaru karena beberapa tahun yang lalu ujian akhir pondok itu paper based. Nah, ini kita coba CBT. Jadi nanti UAP-nya UAP CBT. Kemudian untuk tadi terkait ini saya buka chatnya dulu. Terkait mapel apa saja yang digunakan untuk UTBK, ya. Untuk IPA itu ada bahasa Indonesia, kemudian matematika wajib, ada bahasa Inggris, kemudian fisika dan biologi. Kemudian untuk jurusan IPS itu ada mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jadi ada 3 mapel wajib dan ada 3 mapel peminatan. Nah, untuk mapel digunakan dalam pengisian tes untuk senam PTN gitu. Itu saja Ustaz Yudi. Ya, terima kasih. Ini masih banyak, ternyata ada di chat, di kolom chat itu sudah dari atas yang Ustaz Wahidi, saya ya. bisa nambahin sedikit terkait dengan Oh ya, silakan. perguruan tinggi tadi. Jadi Bapak Ibu terkait dengan SMA As-Salam, persentase masuk perguruan tinggi itu ya kurang lebih itu adalah sekitar 40%. Jadi memang anak-anak ini pilihannya tinggi-tinggi. Jadi kalau kita misalnya kan melakukan tryout itu, nah misalnya pencapaian nilai sekian itu mestinya ini bisa masuk perguruan tinggi ini, jurusan ini gitu. Nah, tetapi anak-anak kita itu kebanyakan memilihnya itu pada jurusan yang tinggi-tinggi. Tapi ini saya tidak menyalahkan karena memang ini tuntutan anak-anak ya. Anak menyampaikan, Ustaz, saya tidak harus di negeri nggak apa-apa. Yang penting saya masuk ke kedokteran. Itu banyak anak yang begitu. Jadi kadang-kadang misalnya potensinya ini masuknya ke perguruan tinggi fakultas tertentu gitu. Tapi anak memilih perguruan tinggi fakultas kedokteran misalnya di UGM atau di UNER, itu yang tinggi-tinggi begitu. Ya, kadang-kadang ini peluang ini kecil. Andaikan anak-anak itu sesuai dengan arahan yang kita kalau misalnya potensi segini masuknya ke sini, itu insya Allah banyak anak. Tetapi saya juga tidak bisa menyalahkan kepada anak-anak pilihan terkait jurusan, karena terkait dengan pilihan itu biasanya juga ada masukan dari orang tua. Ya, misalnya ada kemarin anak yang harus di kedokteran, anaknya inginnya di fakultas tertentu harus kedokteran. Nah, ya akhirnya mau tidak mau anak ini harus masuk di kedokteran meskipun di swasta. Jadi swasta. Kemarin dari lulusan anak-anak kita yang tahun kemarin Bapak-bapak, Ibu-ibu itu yang kedokteran itu lebih daripada 10 itu. Kemudian yang farmasi yang level-level yang tinggi begitu. Jarang yang milih FKIP, jarang yang milih IAE, itu jarang anak-anak SMA. Ini harus kita pahami seperti itu. Maka sering kita sampaikan kepada anak-anak ini kalau memang harus memilih jurusan yang tinggi, maka ini harus bekerja keras karena saingan kita adalah sekolah-sekolah luar. Sementara sekolah luar itu hanya memang fokus ke situ. Sementara anak-anak kita itu harus menghafal minimal 3 juz, menghafalkan juz hadis arba'in, membuat karya tulis dan sebagainya. Ini memang membutuhkan waktu-waktu yang sangat-sangat ketat sehingga anak-anak membutuhkan perencanaan waktu yang betul-betul baik. Nah, itu Bapak Ibu yang kondisi yang kita hadapi bersama. Yang jelas insya Allah kami bersama teman-teman sudah berupaya mengantarkan anak dengan program-program yang kita lakukan semaksimal mungkin. Itu Ustaz Yudi. Baik, Ustaz.
Berikutnya ini ada pertanyaan Ustazah Nurholidah. Yang pertama, masuk UNER apakah bisa didaftarkan jalur undangan? Kemudian ada pertanyaan lagi berikutnya kaitannya kalau di luar kuota 40% untuk UMS ada prioritas untuk anak-anak dari Asalam. UNS. UMS, Oh, tetangga. iya. Oke, yang berikutnya, apakah pilihan-pilihan jurusan untuk SNPTN dibantu untuk diarahkan dari Ustadzah? Ini nanti kaitannya dengan pengisian di PDSS ya kalau nggak salah itu. Ya, tiga dulu Tat ya. Mungkin ini ya, ini sudah masuk semua Ustadzah daripada nanti banyak banget. Oh ya. Iya. Atau jenengan bisa lihat di kolom chat Ustadzah? Kolom chat saya ini kosong karena Oh gitu ya. Ya, baik. Mungkin see you message. Oke. Everyone ya kosong. Bentar. Anyone directly. Sudah bisa dilihat Ustadzah? Belum. Oh, belum. Oh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah jalur undangan tetap tes atau tanpa tes? Kemudian nanti ini bagi siswa yang ingin latihan fisik untuk persiapan sekolah kedinasan, apakah dapat difasilitasi oleh pihak pondok? Mungkin mendatangkan pelatih dari luar dan latihannya mungkin di lapangan dekat pondok. Kemudian ada 40% itu ranking berapa sampai berapa. Kemudian ada lagi dari orang tuanya Mas Najwan, Banjarnegara. Jadi Ananda minat untuk mendaftar di perguruan yang ada di Jakarta atau di Malang. Tetapi Ananda ambil jurusan, Ananda jurusan IPA sedangkan pengen ambil pendidikan hukum. Jadi di luar jurusan, bagaimana menyikapinya dan memberi bimbingan atau arahan. Itu, kemudian sementara itu Zah. Ya, baik. Ini ada sekitar 7 ya. Baik, yang pertama untuk UNAIR ini alhamdulillah masuk Asalam masuk dalam kuota di sana. Kita memiliki santri yang ada di UNER gitu. Jadi insya Allah kita sudah ada kakak kelas anak-anak yang ada di sana. Jadi ini insya Allah nanti tetap berjalan. Artinya kita juga anak-anak kalau misalnya mendaftar sesuai dengan pilihannya dan kemudian nilainya bisa masuk, insya Allah dapat diterima gitu. Jadi ini kita sudah ada beberapa alumni yang ada di UNER. Kemudian untuk yang di UMS ini insya Allah anak-anak Asalam ini terbuka 100% kalau keinginannya mau mendaftar di UMS, insya Allah diterima begitu. Karena kita juga sudah menjalin hubungan baik dengan UMS. Kemudian sebelum pandemi kita juga menerima kerjasama mahasiswa PPL dari UMS, gitu. Sehingga kerjasama ini memungkinkan anak-anak yang mau daftar ke UMS bisa diterima. Kemudian untuk pilihan jurusan atau program studi, ini nanti akan dikawal oleh bimbingan konseling, yaitu Ustazah Ida Rohayati dan juga tim PDSS tentunya nanti akan disesuaikan dengan kompetensi anak. Jadi misalnya nilai akumulasi rata-rata dari semester 1, semester 5, rata-ratanya hanya misalnya katakanlah 85, tapi keinginannya ke kedokteran, nah ini akan diarahkan untuk memilih yang lain. Jadi tetap akan dikawal. Kemudian untuk yang SNMPTN, ini murni jalur non-tes. Jadi anak-anak mengistilahkan ini adalah jalur langit. Jadi hanya menggunakan nilai semester 1 sampai semester 5. Maka kami tadi berpesan kepada anak-anak, kalau kalian dapat jatah mengikuti SNMPTN, karena ini jalur langit,
kalian juga harus melangitkan diri gitu ya. Artinya apa? Memperbanyak doa dan ikhtiar. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, 40% itu ranking berapa sampai ranking berapa? Nah, ini kita tidak berdasarkan ranking kelas, tapi karena ini nanti paralel, IPA 1, IPA 2, IPA 3, kita buat pemetaan, kemudian kita ambil mapel tadi, 6 mapel tadi, 3 wajib dan 3 peminatan. Kita petakan, kita istilahnya kan kita data begitu. Setelah kita memperoleh data baru kita short. Tadi di kelas IPA itu tadi ada 24 anak dari 59 anak. Jadi nanti kami dari tim PEDSS akan membuat data. Jadi anak IPA sejumlah 59 itu akan diambil 24 saja. Nah, dari 24 itu, apabila ada anak yang misalnya ingin lanjut ke kedinasan atau ke luar negeri, kita keluarkan, berarti kita rankingnya kita turunkan ke bawah. Jadi begitu Bapak, untuk yang IPA ada 24, kemudian yang IPS ada 15 anak. Kemudian lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Yang lintas jurusan. Untuk anak-anak yang lintas jurusan ini kami berikan kesempatan dalam bimbingan belajar yang kita selenggarakan, mereka untuk lintas jurusan. Jadi istilahnya linjur, anak IPA bimbelnya di Soshum gitu. Jadi kalau misalnya mau mengambil hukum dari jurusan IPA, ini tidak masalah. Nah, banyak ini yang anak-anak IPA tapi kuliahnya di jurusan IPS. Gitu. Untuk yang latihan fisik ini nanti monggo Ustadz Joko, karena ini kaitannya dengan layanan anak latihan fisik dengan mendatangkan dari pihak luar. Ini mungkin nanti kebijakan dari pondok. Gitu. Monggo Ustadz Joko kalau memberikan tambahan. Baik, terkait dengan ini persiapan anak yang mau ke kedinasan itu secara fisik kalau ada pelatih di luar, memang untuk saat ini memang kan masih ada keterbatasan Bapak Ibu. Jadi keterbatasan terkait dengan pelatih dari luar, ya, pelatih dengan luar. Karena apa? Kita menjaga kesehatan lebih aman itu. Gimana Ibu Astari? Ini kayak ada Ibu Astari. Moga ini Bu Astari mau nyampaikan sesuatu langsung aja Bu. Nggak kelihatan. Tadi pakai simbol-simbol kalimat. Cuma ada satu. Gimana? Alhamdulillah dikasih kesempatan ngomong. Ini gini, anak-anak ini kan di luar itu kan namanya penguasaan IT-nya laptop terutama itu kan agak terbatas kalau di pondok gitu loh Tat. Nah, mungkin ke depannya anak saya ini udah yang ketiga ini di sini. Artinya mungkin gini, dulu kan ada historisnya katanya pernah dibolehkan membawa laptop dan lain-lain gitu loh kan. Nah, untuk case-case tertentu gitu loh. Tetapi saya pikir anak-anak ini memang butuh gitu, harus ada ke depannya untuk solusinya seperti apa gitu. Ya. Ya, makasih Ustadz. Iya Bu, jadi memang gini, ini ada pengalaman ya, dulu kita pernah program SMA itu, anak itu diperbolehkan bawa laptop. Ya kemudian laptopnya itu sudah menggunakan disimpan di kesesaan. Nah, dalam perjalanannya ternyata banyak hal yang tidak baik. Jadi anak-anak itu tidak fokus dalam belajar laptop terus gitu. Nah, kita maklumin anak pesantren ya. Akhirnya kebijakan dari pimpinan laptop untuk tidak diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, anak-anak harus ada izin khusus. Misalnya mau melakukan penjurusan mana khusus, dan itu diizinkan, tapi harus disimpan di kesiswaan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita ini SMA itu punya lab sendiri komputer, yang itu sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang bisa digunakan anak dengan jam-jam tertentu. Jadi kita punya lab sendiri
kalau yang unit yang lain kan tidak punya lab bersama, tapi kalau di SMA itu punya lab khusus komputer yang itu bisa digunakan oleh anak sendiri. Nah, ini sudah kita upayakan bahwa bahkan untuk beberapa kita beli laptop yang bisa digunakan anak untuk kepentingan tertentu itu. Kita lakukan itu. Karena kami memahami bahwa IT itu ke depan anak harus bisa. Iya, betul. Ya, karena kalau orang nggak bisa IT akan ketinggalan informasi. Ya. Oleh karena itu kami untuk itu kita lengkapi dengan lab komputer sendiri, kemudian anak bisa menggunakan, bahkan anak-anak yang itu belajar bimbingan dengan lab itu, kemudian didampingi oleh ustadz-ustadzah yang kita percaya untuk mendampingi itu. Ini Bu, solusinya sementara terkait dengan kebutuhan laptop. Sementara anak-anak memang belum bisa kita izinkan untuk membawa sendiri-sendiri, ya, karena pengalaman beberapa waktu yang lalu memang ini dampaknya tidak bagus terhadap anak-anak sendiri gitu. Itu. Kemudian yang tadi terkait dengan sekolah swasta yang dengan UMS tadi, kalau selama ini alhamdulillah kita dipercaya oleh UMS. Tetapi Bapak Ibu juga harus dipahami kuotanya terbatas. Jadi kalau kepada anak-anak kalau memang mau masuk jurusan yang memang itu dipilih orang banyak, swasta harus sedini mungkin. Ya, misalnya kalau kedokteran, kira-kira kalau saya nggak masuk di Fakultas Kedokteran UGM, saya di swasta pesan nggak apa-apa, maka segera harus menyampaikan kepada kami. Kita akan upayakan untuk memfasilitasi anak-anak bisa mendaftar sedini mungkin. Karena kalau semakin nanti itu bayarnya semakin mahal Bapak Ibu di swasta itu. Tapi kalau lebih awal itu peluangnya lebih besar. Tapi kalau sudah akhir-akhir semester itu akan lebih sulit saingannya. Saya ambilkan contoh di kedokteran UGM itu, UMS itu juga begitu. Kalau akhir-akhir banyak yang lebih mahal dan saingnya juga lebih banyak. Maka harus awal-awal anak-anak itu menyampaikan kepada kami bahwa saya Ustaz mau kedokteran. Nah, saya sementara pilihan swasta ke sini ya, ini kita dampingi. Itu Bapak Ibu. Tadi saya terkait dengan pelayanan anak yang mau ke kedinasan bukan fisik. Nah, selama ini ya secara fisik lari, kemudian itu anak-anak sudah kita izinkan bersama-sama untuk lari di lapangan kita di SMA di pondok lapangan barat itu ada. Tapi secara khusus anak ini dilatih apa? Ini kayaknya belum itu. Itu Ustaz Wahyudi. Ya, baik, saya sedikit tambahan Ustaz. Ini share-nya siapa ya? Ini mohon maaf, share-nya siapa ya? Baik, saya sedikit tambahan kaitannya dengan Masya Allah, sebentar. Oh, ini mungkin kan Ustaz, ini ada yang menyampaikan nih kondisi lab kita yang di komputer kita digunakan anak-anak untuk bimbel. Oh gitu. Kayaknya ini. Oh iya. Jadi untuk tadi ada kaitannya dengan pelatihan dari luar ya, yang biasanya sebelum pandemi kita bekerja sama dengan Polres Sukoharjo. Jadi dari tim Polres itu mengirimkan timnya untuk mendampingi anak-anak Asalam dalam hal pelatihan fisik sampai mungkin kepada seleksi di Sukoharjo itu sendiri. Namun pas pandemi seperti ini, karena juga kebijakan yayasan, kita belum bisa menerima tamu secara langsung yang mengisi dari luar, sehingga ini menjadi acuan kita dan anak-anak yang pada akhirnya secara mandiri untuk latihan fisik. Kemudian kaitannya dengan ini ada pertanyaan lagi, mungkin hasil evaluasi bimbel privat online ini untuk bisa di-share ke masing-masing orang tua Ustazah Nurholidah. Kemudian kaitannya dengan izin bagi santri daftar ikatan dinas, masa seleksi itu butuh waktu yang lama. Apakah santri sudah diperbolehkan pulang mendahului tanpa harus mengikuti proses sampai wisuda? Baik, memang di beberapa tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu, ada yang mungkin mendaftar di kedinasan dan itu pas berbarengan dengan waktu wisuda. Artinya wisuda ini kan sebenarnya memang
wajib ya, artinya 3 tahun atau 5 tahun bahkan 6 tahun di pondok, sesuatu yang tidak, ketika anak ini tidak mengikuti. Nah, ini kembali kepada anak itu, apakah mau ikut wisuda dulu atau memang mementingkan untuk mengikuti seleksi untuk tes di kedinasan. Ini kita kembalikan kepada anak dan orang tua. Artinya mana yang itu lebih wajib dan itu lebih penting, itu yang dipentingkan karena untuk masa depan anak. Kemudian ada yang berikutnya lagi, sebentar saya bacakan dulu. Diumumkan kepada 15 anak IPS apa bisa diumumkan pribadi ke orang tua biar bisa dipersiapkan, atau kalau tidak termasuk 15 anak tersebut kita bisa mengambil langkah. Jadi nanti ini saya jawab ya, Ustazah Nurhalidah. Ini saya balas yang chattingan ini. Oh iya, jadi insya Allah anak-anak yang sudah masuk di eligible di 15 tadi ya, masuk di 40% itu akan disampaikan ke anak-anak. Adapun yang belum, ini nanti segera untuk komunikasi dengan orang tua. Yang sudah masuk nanti ada pendampingan secara khusus yang insya Allah terkait dengan pengisian PDSS. Ini insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Buyung. Ini tadi beliau sudah masuk di sini sudah dan gabung ya? Sudah bergabung ya. Nanti bisa lebih banyak bertanya kepada Ustadz Buyung ataupun tim BK yang sudah kami tadi share nomornya Ustadzah Ida Rohayati. Kemudian apa maksudnya SNPTN? Itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, SNPTN. Artinya itu diambil seleksinya melalui nilai rapot semester 1 sampai semester 5, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian untuk UNPAD kakak kelas di Asalam apakah sudah ada? Di UNPAD insya Allah banyak anak-anak Asalam di sana, Ustazah Nurhalidah ya? Ya. Di UNPAD itu ada jalan, ada Mbak Azifa Anamillah itu. Kebetulan Mbak Azifa ini sebagai apa ya? Di sana juga koordinator di bidang biologi kalau nggak salah, waktu kita ada pas undangan tahun 2010 ya. Itu ya. Juga. Kemudian studi kampus juga. Kemudian hasil TO online langsung ke anak-anak. Ini tadi saya menjawab tadi yang hasil tryout dengan intent, dengan ruang guru itu kan anak-anak langsung yang mendapatkan. Jadi rekap tidak diberikan ke pihak sekolah. Baik. Yang disampaikan ke sekolah ini hanya tryout SSC yang kita sudah kerjasama bimbingannya ini. Baik. Gitu. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu karena setelah ini akan ada anak-anak biar menyapa kepada orang tua bareng. Ini nanti ada kelas tersendiri Ustaz. Ada kelas tersendiri melalui roomnya masing-masing. Monggo Ustaz Sarman bisa dijelaskan kaitannya dengan break room. Baik. Bapak Ibu yang ada di rumah, nanti ada sesi untuk masuk ke room kelasnya masing-masing. Tapi karena ini waktunya sudah jam 9 lebih, nanti waktunya terbatas, nanti mohon dimanfaatkan waktunya. Karena sebagian wali kelas yang putri ini rumahnya agak jauh, jadi sehingga nanti mohon untuk bisa istilahnya memberi kesempatan pada wali kelas untuk bisa istirahat. Syukron. Saya buka roomnya, nanti bisa masuk ke ruang kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian untuk di Putra ini mohon maaf karena bertepatan dengan kegiatan kumpul rutin angkatan sehingga mungkin belum bisa nih sepertinya di Putra. Kita coba tadi cek di kelas. Silakan untuk bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Untuk kelas 12 MIPA 3, Ustaz Sular ini masih dalam perjalanan sehingga beliau tidak bisa. Ini berarti nanti hanya ada 4 room atau 4 kelas yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nanti bisa langsung ke join masuk ke kelasnya masing-masing Bapak Ibu untuk bisa menyapa anak-anaknya yang ada di rumah. Silakan Bapak Ibu untuk men-scroll broadcast message to all itu Bapak Ibu scroll ke bawah dan bisa memilih di kelasnya.
join di situ. Ini mohon maaf, ada satu kelas mungkin yang belum bisa ya, kelas 12 IPA 3. Kita nanti coba agendakan ke wali kelasnya untuk mengadakan meeting Zoom di lain waktu sebelum liburan atau masa mukim berakhir. Monggo kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa scroll di broadcast message to all, itu paling bawah, nanti Bapak Ibu milih untuk masuk di kelas sesuai dengan kelasnya Ananda. Perlu dibimbing saat ini kan message all room ya, ada pilihannya ada nggak ya? Paling bawah, Ustaz. Ustaz. Paling bawah, Ustaz, di scroll Di paling scroll bawah, paling nanti bawah. ada kelasnya masing-masing, nanti bisa join, Ustaz. Join kelas sesuai dengan kelasnya 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPA IPS 12 1. IPS 1, 12 IPS 2. Scroll terus ke bawah. Nggih. Waalaikumsalam. Wah. Ini sepertinya kelas IPA dan IPS jadi satu ini karena Ustadz Sular belum bisa hadir ya, masih dalam Atau perjalanan. gabung aja ke kelas 12 IPS 2 mungkin yang IPA 3. Ya. Mungkin yang 12 IPA 3, anaknya yang di kelas 12 IPA 3 bisa bergabung di kelas 12 IPS 2. Monggo Bapak Ibu scroll paling bawah di broadcast message to all itu ada, bisa di scroll paling bawah ada kelasnya. Khusus untuk putra bisa masuk di kelas 12 IPS 2. Karena 12 IPS 3 Ustadz Sular ini belum bisa hadir. Oke, alhamdulillah masih ada beberapa yang belum masuk ini. Bawah di bawah. Silakan Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, nanti paling bawah ada join. Ya, join kelasnya 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Ustadz, Afwan ini linknya nggak ada. Link yang mana, Mbak? Yang buat gabung itu loh, Tat. Paling bawah. Paling bawah di breakdown paling bawah. Scroll. Di scroll. Belum ada, Tat. Nggak ada. Paling bawah di chatnya apa di mana, Tat? Ini kalian sudah masuk, jadi tidak perlu dibuat lagi. Orang tua yang masuk di kelasnya antum. Ya. Kalian tidak perlu masuk karena kalian sudah masuk di grupnya. Ya. Untuk kami yang kelas 12 IPS 2, Ustadz. Ya. Kak. Gimana ya? 12 IPS. Iya, 2. bisa masuk paling bawah, Ibu. Bisa join paling bawah, di scroll lagi. Paling bawah mana, Ustadz? Saya sudah lihat di chat, nggak ada linknya. Di broadcast message to all, Ibu. Itu ada apa namanya, pilihan-pilihan. Cari Geser, di kelas. Ibu, geser naik ke atas. Ada pilihan kelas 12 IPS 2, Ibu. Tinggal klik join. 12. Ya, 12 IPS 2. Kelas 12 IPS 2. Bukan, cari dulu broadcast. Ini sudah pada masuk ke sebagian.
Kalau pakai HP kok nggak bisa ya? Bisa Bapak. Itu nanti bisa dilihat di more. More. Kemudian ada pilihan di sana breakout rooms kalau nggak salah itu. Kemudian klik nanti Bapak cari kelasnya. Nggak ada breakout room. Nggak ada. Nggak ada. Sebagian biar saya masukkan aja sebagian. Oke. Monggo Ustadz Sarman bisa disampaikan ke Ustadz Sarman. Sebagian saya masukkan Bapak. Ini satu persatu soalnya. Baik. Untuk Resdia ini kelas berapa ya Bapak Ibu? Resdia ini. Dia itu 12 IPA 1. 12 IPA 1 ya. Ya. Mohon izin Ustadz Sarman itu kelas 12 IPS 1. Ditunggu mamah-mamahnya loh. Ayo Dinda dan teman-teman untuk join. Kayaknya belum join deh. Dinda. Ya, kelasnya Safira Eka, kelasnya Raniko. Kelas belum join ke room kelas 12 IPS 1. Udah Ke- ditunggu mamahnya di sana. kelas itu pakai akunnya siapa ya? Sederhatna. Dinda coba open mic-nya biar dipandu Ustadz Sarman mungkin. Karena di Dinda, sini akunnya namanya bukan akun ini. Kayak bisa Akunnya pakai kelas ya. Di rename pakai kelasnya masing-masing aja biar Ustadz masukkannya lebih mudah. 12 IPS 1 pakai 12 IPS 1 Tat. Apa sih ini? Takon baik. Tanya berapa? Ya takon adanya untuk Najwan masuk kelas apa? Ini tinggal nama-nama Ibu. Saya tidak begitu paham kelasnya. Bisa di rename Ibu untuk ini ya, untuk nama yang ada di Zoom. Berdasarkan kelas masing-masing aja biar saya bisa masukkan. Najwan kelas IPA berapa ya? Najwan masukin ke kelas 12 IPS 2 Ustaz. Kelas Kemudian ada Ilham Nizam. Ilham Nizam kelas 12 IPS 2 ya. Kemudian Ilham Alamsa. Ilham Alamsa atas nama siapa ya Bapak ya? Sumiran. Oh, Pak Sumiran paling atas Ustadz Sarman dimasukin ke Putra. Ke 12 IPS 2 ya. IPS, ya. Anik Kristiani atas nama siapa ya? Muhammad IPS 2, Pak. Oh, IPS 2, Ustadz. Oke. Kemudian Bu Sis, Ibu Sis, mohon maaf. Bapak Edi. Kemudian ada Mas Jack ini. Saya sudah nggak usah Diano, saya tetap di sini aja. Oh ya. Oh iya. Saya buka 2. Oh baik Pak. Kemudian Galaxy. IPA 3. Oh masuknya di IPS Bapak nanti gabung. Bapak siapa ada Pak? Buat apa? Bapak Mustafid ya. Amna. IPS berapa Pak? IPS 2 nanti di sana ada anak-anak kelas 12 ya, IPA 3 juga. Ini yang belajarnya 2 ya sebentar. Iya. Bisa dibantu nanti. Muhammad Mustafid Amna kelas berapa ini Pak? Untuk kamu. Masuknya ke 12 IPA IPS 2 Ustaz. Dinda, Raniko, gimana? Nur Hayati.
Assalamualaikum, Dinda, tapi kok nggak bisa masuk room sendiri toh? Dinda nggak bisa masuk room sendiri, Din. Kenapa, Zah? Dinda bisa masuk room sendiri nggak, Nak? Nggak bisa, Zah. Nggak tahu caranya. Itu ada tulisan break. Di breakout, kemudian pilih kelas masing-masing ya. Saya dimasukkan ke IPS, Zah. Setan. Ustaz itu kalau setan. Ustaz itu kalau saya dimasukkan ke IPS, Ustaz. Namanya siapa namanya? Yang Nur Hayati. Oh, Nur ya, baik. Pakai kerudung. IPS 1 ya. Sudah. Oh, Sudah. Ilham, Mas Ilham. Tantang adalah ya. Aku takkan Muhammad Ilham. di situ. Mas Arifin. Yang Fadri. Tidak ada. Ada, Pak. Bapak aku tuh jadi tadi sama Jumadi. Berarti sudah mulai tadi. Bagian masih kumpul ada rapat. Apa? Ya. Selama setengah jam ya. Soalnya tadi sudah lihat cuma katanya mau ada rapat gitu. Kelas 12 IPS 2. Kami sudah beritanya sudah pagi. Asal Bapak lama-lama nanti aku namanya ambil sedikit lagi. Aku mau 7:30 namanya. Mana asalnya? Halo, ayah. Yang lain mana Pak ya? Ya rapat Pak, terlambat. Udah kabur. Kalau gitu pindah tempat rapat aja bapaknya. Ya. Harusnya kan tahu malam ini ada silaturahmi. Itulah, ditunggu-tunggu. Katanya bisa. Kemana itu? Ada rapat. Ya. Ustaznya pindah tempat rapat aja sebentar kok paling. Bisa namanya tiap kelas. Tapi kayaknya tidak bisa. Malah anak-anaknya pada rapat. Lah iya makanya. Keluar Ini. Luar lagi ini udah dibagi. Tapi kelihatan kan? Apa? Anak-anak pada kemana ya? Saudara apa? Nah ini nih anak-anak sendiri. Berapa? Halo. Halo. Halo, Pak. Apa rapatnya nggak ditunda sebentar? Iya. Ibu Marliah, putranya kelas berapa ya, Bu? IPA atau IPS? Mohon mic-nya di ini Bu, diaktifkan dulu. Kalau Bapak Amir Baso kelas berapa, Pak? 12 IPS 2. Oke, saya masukkan ke 12 IPS 2, Pak. Ya, siap.
Kemudian Ibu Marliah tadi? Iya, kelas 3 IPA 1, Pak. Oh, kelas 12 IPA 1 ya. Iya. Sudah, Pak, sudah. Kalau Bapak Edi Alaida, kelas? Orang tuanya aja yang kenalan. IPA 2, Ustaz. IPA 2. Siap. IPA 2. Bapak Amir bisa ini ya, Pak, di broadcast message to all itu bisa di scroll ke bawah, nanti bisa gabung ke kelasnya masing-masing, Pak. Ini nggak bisa nih. Nggak bisa? Iya. Bapak menggunakan ini di ininya apa, Pak? Di username-nya itu Galaxy A01 ini atas nama siapa ini, Pak? Nggak tahu tuh. Bukan saya, Ustaz. Bapak Amir. Betul. Yang Galaxy A01. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Kalau Mas Jack ini kelas? Kelasnya? Untuk atas nama ini, Mas Jack ini kelas berapa ini, Pak? 12 IPS 2. Ya. Listen. Belum masuk ya? Belum masuk, Ustaz. Oh, belum masuk ya? Gimana, Pak? Belum masuk. Oh, belum masuk. Soalnya di sini tidak ada, Pak. Tidak ini nama-namanya, kelasnya juga tidak nampak ini, Pak. Sebentar, saya Kelas 12 IPS 2. kelas 12 IPS 2 gitu ya. Bentar, Bapak. Coba, Pak, di username-nya itu diganti lagi, Pak, coba. Ini soalnya belum masuk juga. Di dalam ini, di broadcast-nya itu tidak terdeteksi.
Username. Hah? Username. Itu Ya terdeteksi. saya tulis namanya Irsyad. Irsyad Haira. Udah ganti Ustaz. Kami Irsad. Username-nya udah ganti. Kami Irsad. Belum masuk juga. Belum bisa ya Ustaz ya? Biasanya sudah nampak di sini, Pak. Tapi cuma tinggal 3 item ini yang belum kami masukkan. Ini harus Kalau ketika di SMA ini mengizinkan
Gimana Pak Sarman, temannya siapa? Sendiri aja. Sendiri, ya. Iya, saya mau ke pondok, nggak ada yang nganter, Pak Ter, badminton jadwalnya. Iya. Ada sih, wali-wali kelas ada aja. Oh ya. Ini nanti sampai jam berapa ini, Zah? Ini ya bentar lagi. Ini ada ibunya Mbak Pangastuti ya kayaknya ya. Halo Ibu, Bapak. Mbak Pangastuti. Iya. Masih ada ini. Bagaimana perkembangannya Mbak Pangastuti, Ibu? Ini yang angkat tangan Mbak Pangastuti ini, Pak. Walinya Mbak Pangastuti ini. Yang siapa bisa Zah? Ini Pangastuti ini, Pak. Yang angkat tangan gini nih. Mungkin ada yang mau disampaikan begitu. Kontrolnya Pak Sarman. Ya, iya Zah, ini baru. Oh iya, nggih. Nggih. Oh, monggo ibunya Mbak Pangastuti. Nggih. Bagaimana perkembangannya Mbak Pang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustazah udah banyak perkembangannya, alhamdulillah. Tapi masih dalam perawatan, masih kontrol ke rumah sakitnya Ustazah. Oh, nggih. Ya, tapi udah di rumah ya Bu ya. Bisa untuk masuk pondok dulu. Pak Sarman. Suaranya Ibu. Suaranya ke-mute, unmute. Nggih. Suaranya belum bisa Ibu. Mohon doanya aja ya Pak, mudah-mudahan secepatnya bisa masuk pondok lagi gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Posisi sudah di rumah ya Ibu, Mbak Pangastuti? Udah di rumah Ngawi Pak, tapi masih belum jalan Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kesehatannya dulu Ibu. Iya Pak. Yang penting kalau ada kegiatan-kegiatan yang online, kalau bisa diikuti aja. Iya saja. Harus bisa melanjutkan di perguruan tingginya Mbak Pangastuti. Alhamdulillah, mudah-mudahan secepatnya sembuh, bisa mengikuti kegiatan lagi di pondok, Ustadz. Nanti kalau fisiknya sudah baik, ini kan kemarin beberapa mapel pas penilaian akhir semester itu kan belum diikuti, ya Bu. Nanti kalau sudah baik, bisa menghubungi wali kelas atau guru mapelnya begitu. Terima kasih kali ya doa dari sama-sama. Kak Pang udah bisa melewati semuanya, alhamdulillah. Tinggal pemulihan ini masih dalam kontrol 1 minggu sekali di rumah sakit Ustaz. Sama-sama. Mungkin Kak Pang bisa kembali lagi ke pondok, bisa ngikutin kegiatan di pondok. Terima kasih Ustazah. Atas doa semuanya, Kakak Ang bisa sembuh, alhamdulillah Ustazah. Salam untuk semuanya ya Ustazah. Dari kami mengaturkan banyak terima kasih, udah banyak doa dan kasih untuk putri kami Ustazah. Ibu, insya Allah nanti kami sampaikan ke teman-teman guru. Terima kasih Ustazah, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Doakan putri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustaz Salman? Ya. Bisa masuk ke kelas IPA 2? Ini Ustaz, jadi kan sudah not joined nih. Sudah keluar ya, Ustaz? Saya ini di grup ini. Enggak, Ustaz. Ini jenengan di grup IPA 1 sudah keluar? Sudah. Langsung aja join sendiri, Ustaz. Soalnya di sini IPA 2 ya? namanya tidak ada. Tapi IPA 2 tinggal ini, Ustaz. Cuma tinggal 3 orang. Sudah pada balik lagi ke kamar mungkin. Kalau IPS 2 ini masih banyak nih malah. Bye. Kalau semuanya dimudahkan, diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran. Amin. Saya pamit, Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini boleh keluar ya Ustaz? Baik, boleh Bapak Ibu. Baik, boleh. Karena sudah selesai begitu, mengingat waktu sudah semakin malam, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan silaturahmi pada malam hari ini. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk live gitu ya, karena ini kayaknya Ustadz Wahyudi sudah Oke, kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti Bapak Ibu, live ya Bapak Ibu. Ustaz Sarman. Baik. Untuk recordingnya ini saya langsung live aja nggak apa-apa, nanti tersimpan ya. Ya, nanti dia akan merekod sendiri otomatis. Oke. Ini saya live ya semuanya. Ya, live Baik. semuanya, nanti merekod sendiri. Nanti minta tolong dikompres ya. Ya, baik. Oke, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.